Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan mengenai chapter 13 yang berjudul Current Liabilities, Provision and Contingencies. Kami ingin meminta izin terlebih dahulu kepada Bapak Sparta. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri, Ale Desta, dengan NIM 2019-1211-040. Lalu yang kedua ada Regina Fania Esterlita dengan NIM 2019-1211-016. Yang ketiga ada Yanita Harisandi dengan NIM 2019-1211-012. Next. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yanita. Yang pertama, saya akan membahas tentang current liabilities. Di sini ada karakteristik dari current liabilities. Karakteristik dari current liabilities sama dengan kewajiban secara umum. Cuma yang membedakan current dengan non-current adalah jatuh temponya. Kalau current seperti batasan current aset, jadi antara satu siklus akuntansi atau 1 tahun. Jika perusahaan satu siklusnya 6 bulan, sedangkan 1 tahun 12 bulan, maka kalau utang atau notes payable yang bisa usianya itu 9 bulan, maka akan dicatat di current liability. Current liability ini adalah kewajiban saat ini yang timbul karena transaksi di masa lalu yang nantinya ini kewajiban entitas tiap perusahaan untuk melunasi atau membayar bisa dibayar dengan kas atau jasa. Terus di sini, liabilities lancar dilaporkan jika memenuhi 2 karakteristik, yaitu yang pertama itu liabilities akan jatuh tempo dalam 1 periode akuntansi seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, liabilitas akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal laporan. Selanjutnya itu ada tipe-tipenya. Yang pertama itu ada utang dagang, yang kedua ada notes payable, utang wesel atau notes payable yang jangka pendek, yang short term yang angka waktunya 12 bulan. Yang ketiga ada bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Misalkan ada obligasi 5 tahun, nah ini sudah masuk namun di tahun kelimanya. Yang keempat ada terkait kewajiban-kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan di refinancing, dibiayai kembali. Jadi misalkan ada notes payable jangka pendek, ternyata perusahaan ini yang mampu bayar pas jatuh tempo, maka direstrukturisasi, dibayarkan kembali. Jadi nggak dilunasi dengan cash, tetapi dilunasi dengan hutang lagi. Yang selanjutnya itu ada hutang dividen. Hutang dividen ini timbul karena perusahaan itu mengumumkan dividen. Ini dicatat di jurnal debitnya sebagai return earning, kreditnya dividend payable. Selanjutnya itu adanya uang muka dari customer yang membayar ketika ke kita, tapi sebagai uang muka. Beda sama unearned revenue. Kalau customer advance ini biasanya nanti akan kita kembalikan, jadi kayak semacam tanda jadi. Kalau yang unearned revenue ini biasanya bagian dari pembayaran pendapatan. Terus ada utang terkait pajak penjualan dan pajak BPN, terus ada utang PPN, ada utang pajak penghasilan, ada kewajiban yang terkait dengan karyawan. Terus selanjutnya itu ada akun payable atau hutang dagang atau hutang usaha. Kalau di perusahaannya berupa penjualan jasa, berarti utang usaha. Kalau di perusahaan dagang berarti namanya hutang dagang. Nah, akun payable biasanya timbul karena adanya pembelian.
pembelian secara kredit. Nah, ciri-cirinya itu ada fakturnya, ini ada syarat-syaratnya yang kayak gini. Ada jeda atau periode antara pembelian dengan pembayaran. Biasanya periode jeda tersebut antara 30 sampai 60 hari. Akun payable ini jatuh temponya relatif lebih pendek dari yang notes payable, yang short term. Kalau akun payable maksimal bayar itu 30 sampai 60 hari yang tertera di sini. Selanjutnya itu ada notes payable. Notes payable ini perjanjiannya ada di kontrak secara tertulis. Nah, terus ini timbul karena pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Wesel dapat diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar atau jangka panjang long term. Terus wesel ada yang mengandung bunga dan ada yang tidak. Nah, di sini ada contoh transaksi untuk notes payable yang interest bearing. Contohnya itu Castle Bank, dia setuju untuk meminjamkan 100.000 euro pada tanggal 1 Maret 2019 untuk Landscape Company. Nah, nanti kita di sini akan nulis jurnal dari sisi Landscape. Terus Landscape Company menandatangani notes-nya senilai 100.000 euro. Jangka waktunya 4 bulan. Nah, bunga per tahunnya 6%. Yang kita catat pada penjurnalan itu berarti cash senilai 100.000 dan notes payable di sebelah kredit sebesar 100.000. Nah, selanjutnya itu ketika kita mau bayar pada jatuh temponya, berarti jatuh temponya itu 4 bulan berarti 1 Juli. Nah, di sini sebelum bayar, perusahaan membebankan bunganya dulu. Jadi kita hitung dulu interestnya. Interestnya 100 euro dikali 6% dikali 4/12, 4 bulan terus kita hasilin jadi ya 2.000. Pencatatan jurnalnya interest expense di sebelah debit sebesar 2.000, interest payable di sebelah kredit sebesar 2.000. Nah, lalu di transaksi pembayaran di 1 Julinya, Landscape Company akan melunasi pokoknya sebesar notes payable di sebelah debit sebesar 100.000, interest payable sebesar 2.000, cash di sebelah kredit sebesar 102.000. Nah, lalu selanjutnya ini kalau notes-nya itu berupa zero interest bearing. Jadi tidak ada bunganya. Untuk transaksi yang sama, Landscape menerbitkan note sebesar 102.000, jangka waktunya 4 bulan dengan zero interest. Terus present value-nya di notes sebesar 100.000. Transaksinya cash di sebelah debit sebesar 100.000, terus notes payable di sebelah kredit sebesar 100.000. Nah, ketika tanggal 30 Juni kita akan catat interest expense-nya 2.000, notes payable-nya 2.000 di sebelah kredit. Nah, nanti setelah jatuh tempo, notes payable sebesar 102.000 di sebelah debit, cash sebesar 102.000 di sebelah kredit. Nah, untuk E12-2-nya ini, di sini ada transaksi-transaksi yang disuruh membuat jurnalnya pada September tanggal 1. Dibeli barang dagang dari Union Company secara kredit senilai 50.000. Debbie mencatat dengan metode gross dan sistem periodik. Pada Oktober tanggal 1 dikeluarkan wesel senilai 50.000 selama 12 bulan berbunga 8% kepada Union untuk membayar utang dagang. Nah, lalu ada
transaksi lagi pada Oktober tanggal 1 dipinjamkan 75.000 dari Shore Bank dengan menandatangani wesel tanpa bunga berarti zero interest selama 12 bulan senilai 81.000. Kita di sini disuruh ngebuat jurnalnya. Pada September tanggal 1 dia menggunakan periodik, berarti debitnya itu purchase senilai 50.000, lalu akun payable di sebelah debit di sebelah kredit senilai 50.000. Selanjutnya itu jurnal yang kedua itu pada Oktober tanggal 1, maka kita akan menghapus akun payable sebesar 50.000 dan timbul notes payable sebesar 50.000. Nah, terus kita hitung bunganya 50.000 dikali 8% dikali 3/12, hasilnya itu 1.000. Di sini jurnalnya itu buat Desember 31 itu interest expense sebesar 1.000, interest payable sebesar 1.000. Selanjutnya itu Oktober tanggal 1 cash-nya 75.000 di sebelah debit dan notes payable-nya 75.000 di sebelah kredit. Terus kita hitung interest-nya 6.000 dikali 3/12, hasilnya itu 1.500. Kita jurnalin interest expense terhadap notes payable sebesar 1.500. Nah, terus di sini ada current maturity of long term debt. Bagian dari hutang jangka panjang yang jatuh temponya ini tidak ada jurnalnya, namun untuk reklasifikasi di penyajiannya. Nah, yang pertama itu dilunasi dengan yang tidak termaksud dari current maturity ini. Yang pertama itu dilunasi dengan akumulasi aset yang belum nampak sebagai aset lancar. Terus yang kedua itu di refinance atau dilunasi dari penerimaan utang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Yang ketiga itu konversi menjadi saham biasa. Terus yang kedua itu ada short term obligation. Nah, ini tuh dikeluarkan dari kewajiban lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama itu harus dimaksudkan untuk membiayai kembali kewajiban tersebut dalam jangka panjang. Yang kedua itu harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan. Terus di sini ada dividen payable, utang perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi Dewan Debitur. Yang pertama itu ada umumnya dibayarkan dalam waktu 3 bulan. Terus yang kedua itu dividen yang tidak diumumkan pada saham preferen tidak dapat diakui sebagai kewajiban. Yang ketiga itu utang dividen dalam bentuk tambahan saham tidak diakui sebagai kewajiban, dilaporkan sebagai ekuitas. Nah, di sini ada deposit kas yang diterima dari para pelanggan dan karyawan yang bersifat returnable dapat dikembalikan. Yang pertama itu dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Selanjutnya itu ada unearned revenue, yaitu pembayaran yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyerahkan jasanya. Nah, terus di sini masuk ke sales and value add tax payable. Pajak konsumsi umumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pajak penjualan, terus yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Tujuannya untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintahan. Kedua sistem menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Jadi metode yang dipakai itu berbeda. Nah, di sini ada contoh soal dari sales tax payable. Halo supermarket menjual kayak roti kepada customer sebesar 2.400. Asumsikan sales tax-nya 10%.
Nah, journal entry-nya ditulisnya gimana? Nah, jadi cash di sebelah debit sebesar 2,640, sales revenue di sebelah kredit sebesar 240, terus sisanya sales tax payable di sebelah kredit sebesar 240. Selanjutnya itu ada income tax payable. Sebuah bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak pendapatan dalam menghitung pajak pendapatan terhutangnya. Yang pertama itu ada hutang pajak adalah kewajiban lancar. Lalu perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara berkala. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan pendapatan akuntansi terkadang bisa aja terjadi. Selanjutnya itu employee related liabilities. Jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang termaksud dalam employee related liability ini ada kayak pemotongan gaji, ada absen dan absen yang dikompensasi, ada bonus kayak bonus dari kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania. Recording goodwill. Illustration, Frank Inch memutuskan bahwa mereka membutuhkan divisi suku cadang untuk melengkapi distribusi traktor yang ada. Presiden Frank tertarik untuk membeli traktor Link SA. Ilustrasi tersebut menyajikan laporan posisi keuangan traktor Link SA. Maka statement of financial position-nya di aset, property, plant, and equipment 153.000, inventory 42.000, account payable 35.000, cash 65.000, jadi total asetnya 255.000. Untuk equity dan liabilities, share capital 100.000, retained earning 100.000, current liabilities 55.000, jadi total equity and liabilitiesnya 255.000. Hasil yang kedua, Frank menyelidiki aset dasar traktor Link untuk menentukan nilai wajarnya. Fair value-nya property, plant, and equipment 205.000, patency 18.000, inventory 122.000, account receivable-nya 35.000, cash-nya 25.000, kemudian dikurangi liabilities 55.000, jadi fair value of net asset-nya 350.000. Perusahaan traktor memutuskan untuk menerima tawaran Frank sebesar 400.000. Berapa nilai net baik tersebut jika ada? Illustration penentuan goodwill. Untuk assign to purchase price-nya 400.000, property, plant, and equipment net-nya 205.000, di patent 18.000, inventory 122.000, account receivable 35.000, cash 25.000, dan liabilities 55.000. Kemudian dikurangi, jadi fair value of net-nya, identifiable asset-nya 350.000. Kemudian dikurangi purchase price 400.000, jadi value exceed to goodwill-nya 50.000. Untuk yang berikutnya, Frank mencatat transaksi ini sebagai berikut. Property, plant, and equipment-nya 205.000, patency 18.000, inventory 122.000, account receivable 35.000, di cash 65.000, goodwill-nya 50.000, dan liabilities-nya 55.000, dan cash 400.000. Untuk penghapusan goodwill dianggap memiliki kehidupan yang tidak terbatas. Tidak boleh diamortisasi, hanya sesuaikan nilai tercatat saat goodwill mengalami penurunan nilai.
Untuk pembelian tawar-menawar, yang pertama harga beli kurang dari nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Yang kedua, jumlah dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. Untuk penurunan nilai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Prosedur khusus untuk mencatat penurunan nilai tergantung pada jenis aset tidak berwujud. Yang pertama, hidup terbatas, atau yang kedua, kehidupan tak terbatas atau termasuk niat baik. Untuk penurunan nilai tak berwujud kehidupan terbatas, aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk benda tak berwujud dengan umur terbatas. Rugi penurunan nilai adalah nilai tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang mengalami penurunan nilai. Untuk diagramnya, carrying amount di compare to recoverable amount, kemudian higher of fair value less cost to sell, dan following in use. Untuk penurunan nilai tak berwujud kehidupan terbatas. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, berarti beberapa aset dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan akhirnya penjualan aset pada akhir masa manfaatnya. Untuk ilustrasinya, Ledge SM memiliki paten tentang cara mengekstraksi minyak dari batuan serpi dengan nilai tercatat 5 juta pada akhir tahun 2018. Sayangnya, beberapa penemuan minyak serpi baru-baru ini berdampak buruk terhadap permintaan teknologi minyak serpi, yang menunjukkan bahwa paten rusak. Ledge menentukan jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk paten. Berdasarkan nilai pakai atau karena tidak ada pasar aktif untuk paten, Ledge memperkirakan nilai guna paten sebesar 2 juta. Berdasarkan arus kas bersih, masa depan yang diharapkan didiskon pada tingkat bunga pasar. Hitung kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai guna. Untuk carrying amount-nya 5 juta, kemudian compare to recoverable amount-nya 2 juta, jadi total impairment loss-nya 3 juta. Kemudian higher of fair value less cost to sell-nya 0, following use-nya 2 juta. Kemudian hitung kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai guna. Untuk carrying amount-nya 5 juta, compare to recoverable 2 juta, jadi impairment loss-nya 3 juta. Kemudian higher of-nya fair value less cost to sell, following use. Ledge membuat jurnal berikut untuk mencatat penurunan nilai tersebut. Jadi nama akunnya loss on impairment 3 juta di debit dan patents 3 juta di kredit. Kembalikan kerugian penurunan nilai. Ilustrasinya, nilai tercatat paten setelah penurunan nilai adalah 2 juta. Amortisasi Ledge adalah 400.000 dikali 200.000 dibagi 5. Selama 5 tahun sisa masa paten, beban amortisasi dan nilai tercatat setelah penurunan nilai disajikan di bawah ini. Untuk 2019, amortisasi ekspedisi 400.000, carrying amount-nya 1.600.000 dari 2 juta dikurangi 400. Untuk 2020, amortisasi ekspedisi 400.000, carrying amount-nya 1,2 dari 1,6 dikurang 400.000. 2021, amortisasinya 400.000, carrying amount-nya 800.000 dari 1,2 dikurang 400.000. 2022, amortisasinya 400.000, carrying amount-nya 400 dari 800.000 dikurangi 400. Di 2023, amortisasinya 400.000, carrying amount-nya 0 dari 400.000 dikurang 400.000. Untuk membalikan kerugian penurunan nilai pada awal tahun 2020, berdasarkan kondisi pasar yang membaik. Untuk nilai minyak serpi, Ledge mengukur kembali jumlah paten yang dapat diperoleh kembali menjadi 1,750. Dalam hal ini, Ledge membalikan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui. Patents
150.000 dari 1,750 dikurang 1,6 di debit. Untuk recovery of impairment loss-nya 110.000 di kredit. Penurunan nilai tak berwujud dalam kehidupan tanpa batas lain niat baik. Yang pertama, harus diuji penurunan nilainya setidaknya setiap tahun. Yang kedua, tes penurunan nilai sama dengan tes untuk benda tak berwujud yang hidup terbatas. Itu adalah membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Yang kedua, jika nilai terpulihkan kurang dari nilai tercatatnya, perusahaan mengakui penurunan nilai. Untuk ilustrasi penurunan nilai tak berwujud dalam kehidupan tanpa batas, Arcon Radio membeli lisensi seharga 2 juta. Lisensi ini dapat dipengaruhi setiap 10 tahun. Arcon Radio telah memperbarui lisensi dengan GCC 2 kali, dengan biaya minimal karena mengharapkan arus kas bertahap tanpa batas. Arcon melaporkan lisensi sebagai aset tidak berwujud yang tidak terbatas. Baru-baru ini, GCC memutuskan untuk melelang lisensi ini kepada penawar tertinggi alih-alih memperbaruinya. Berdasarkan lelang lisensi serupa baru-baru ini, Arcon Radio memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau jumlah yang dapat diperoleh kembali dari lisensinya menjadi 1,5. Untuk recovery of broadcast license-nya 2 juta dikurangi recoverable amount-nya 1,5, jadi loss on impairment-nya 500.000. Penurunan niat baik. Yang pertama, ada perusahaan harus menguji niat baik setidaknya setiap tahun. Yang kedua, uji penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas yang diberikan goodwill, yaitu unit penghasil kas, yaitu kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas. Yang ketiga, estimasi jumlah terpulihkan untuk penurunan nilai goodwill biasanya didasarkan pada estimasi nilai pakai. Yang keempat, membalikan kerugian penurunan nilai goodwill tidak diizinkan. Berikutnya ilustrasinya, Callboy AG memiliki 3 divisi. Itu membeli divisi print product 4 tahun lalu seharga 2 juta. Sayangnya, print mengalami kerugian operasional sama dengan kuartal terakhir. Manajemen Callboy sekarang sedang meninjau divisi atau unit penghasilan kas untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan. Mencantumkan aset bersih divisi print termasuk goodwill terkait sebesar 900.000 dari pembelian. Nama akunnya property, plant and equipment net 800.000, untuk goodwill 900.000, inventory 700.000, receivable 300.000, cash 200.000, kemudian dikurangi 500.000 dari account and notes payable, jadi net asetnya 2,4. Berikut contoh soalnya S195. Maserati SPE membeli mesin baru untuk proses perakitannya pada 1 Agustus 2019. Harga mesin ini 150.000. Perusahaan memperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 24.000 pada akhir masa pakainya. Umurnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Instruksinya, hitung biaya penyusutan dengan metode berikut. Masing-masing dari berikut ini harus dianggap tidak terkait. Yang A, straight line depreciation for 2019. Yang B, activity method for 2020, assuming that mesin usage was 800 hours. Yang C, sum of the years digit for 2020. Yang D, double declining balance for 2020. Yang A, jadi 150.000 dikurang 24.000 dibagi 5, jadi hasilnya 25.200 per year. Jadi 25.200 dikali 5 per 12, jadi 10.500 dolar. Untuk 2010 depresiasi travelnya jadi 10.500. Yang B, 150.000 dikurangi 24.000 dibagi 21.000, jadi 6,00 jam. Depreciation mesinnya jadi 800 dikali 6,00, jadi 4,800, jadi 400 dolar. Yang C, mesinnya di tahun pertama totalnya
4/15 dikali 126.000 jadi 42.000. Untuk tahun kedua 4/15 dikali 126.000 jadi 33.600. Allocated to 2010 ya 17.500, 2011 ya 24.500 dikali 15.000. Jadi 2010 nya 17.500, 2011 nya 38.500. 42.000 untuk 17.500 dari 42.000 dikali 5/12. Untuk 24.500 dari 42.000 dikali 7/12. Untuk 14.000 dari 33.600 dikali 5/12. Jadi depreciation sum of the year-nya $38.500. Yang D, untuk 2010 40% dikali 150.000 dikali 5/12 jadi 25.000. Untuk 2011 ya 40% dikali 150.000 dikurang 25.000 jadi 50.000. Atau tahun pertama 40% dikali 150.000 jadi 60.000. Tahun kedua full year 40% dikali 150.000 dikurang 60.000 jadi 36.000. Untuk 2010 depresiasinya 25.000 dari 5/12 dikali 60.000. Untuk 2011 depresiasinya 7/12 dikali 60.000 55.000. Kemudian 5/12 dikali 36.000 15.000, kemudian dikurangi jadi $50.000. Nah, selanjutnya itu ada common types of provision, di mana perusahaan itu sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Perusahaan juga menawarkan premi, penawaran kupon untuk meningkatkan penjualannya. Selain itu, perusahaan juga harus membebankan biaya premi dan kupon ke biaya selama periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Next. Di sini ada contoh perusahaan di mana perusahaan kue menjual sekotak campuran kue seharga 3 per kotak. Selain itu, perusahaan ini juga menawarkan kepada pelanggannya 1 mangkok besar yang tahan lama dengan imbalan 1 par dan 10 box mangkok pencampur berharga fluffy cake mix 2. Dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menembus 60% bagian atas kotak. Penawaran premium dimulai pada bulan Juni 2019. Selama tahun tersebut, perusahaan ini juga membeli 20.000 mangkok pencampur seharga 2 par, menjual 300.000 kotak adonan kue seharga 3 par per kotak, dan menembus 60.000 kotak topping. Sini kita disuruh mencatat jurnal masuk yang direkam oleh perusahaan tersebut pada tahun 2019. Next. Yang pertama itu, dia harus mencatat pembelian 20.000 mangkok pencampur dengan harga 2 par per mangkok pada tahun 2019. Jurnalnya premium inventory terhadap cash, di mana masing-masing nominalnya itu 20.000 bowls dikali 2, hasilnya 40.000. Lalu yang kedua, ada jurnal untuk mencatat penjualan kotak campuran kue pada tahun 2019. Jurnalnya ada cash sama sales revenue, masing-masing nominalnya 900.000 dengan catatan 300.000 box dikali 3. Next. Lalu yang ketiga itu ada mencatat penembusan aktual dari 60.000 tutup kotak, penerimaan 1 par per 10 tutup kotak, dan pengiriman mangkok pencampur. Jurnalnya ada cash, premium expense terhadap inventory of premium. Cash-nya itu didapat dari 60.000 dikali 10 dikali 1 sama dengan 6.000, terus premium expense-nya 6.000, inventory of premiums-nya 60.000 dibagi dengan 10, lalu dikali 2 hasilnya 12.000. Next. Terus di sini ada contoh perhitungan liabilitas premiumnya pada akhir tahun, yaitu pada tanggal 31 bulan 12. Di computation of premium liability-nya ada nama akun, total box, top sold in 2019, itu
senilai 300.000, lalu estimated redemption-nya 60%, total estimated redemption-nya 180.000, terus cost of estimated redemption-nya itu 180.000 box tops dibagi dengan 10, lalu dikali 2 dikurang 1, hasilnya 18.000, terus redemption to date-nya 6.000, liability akhirnya menjadi 12.000. Next. Lalu yang keempat ada jurnal penyesuaian untuk mencatat biaya premi tambahan dan estimasi kewajiban premi pada tanggal 31 Desember. Jurnalnya ada premium expense terhadap premium liability masing-masing 12.000. Pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember, ia melaporkan persediaan premium sebesar 28.000 yang didapat dari 40.000 dikurang dengan 12.000 sebagai aset lancar dan liabilitas premium sebesar 12.000 didapat dari 18.000 dikurangi dengan 6.000 sebagai kewajiban lancar. Laporan laba rugi pada akhir tahunnya melaporkan biaya premi senilai 18.000 yang didapat dari 6.000 ditambah 12.000 sebagai biaya penjualan. Next. Terus yang selanjutnya masuk ke environmental provision, di mana perusahaan harus mengakui adanya liabilitas lingkungan ketika perusahaan memiliki kewajiban hukum terkait dengan penghentian aset yang memiliki umur panjang dan ketika dapat memperkirakan jumlah liabilitasnya secara wajar. Next. Yang pertama ada obligating events, di mana contoh kewajiban hukum yang ada membutuhkan pengakuan kewajiban, tetapi tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran, pemulihan, dan reklamasi properti minyak dan gas. Lalu yang ketiga ada biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan. Yang keempat ada biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Next. Yang selanjutnya ada measurement, di mana perusahaan pada awalnya mengukur tanggung jawab lingkungan sebagai perkiraan terbaik untuk biaya masa depan perusahaannya. Terus yang ketiga ada recognition and allocation, itu untuk mencatat tanggung jawab lingkungan yang termasuk dalam perusahaan. Di sini ada catatan juga biaya yang terkait dengan kewajiban lingkungan dalam jumlah tercatat aset yang berumur panjang dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Next. Ada contoh soal di mana pada tanggal 1 Januari perusahaan minyak yang bernama Wildcat mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko. Perusahaan ini secara hukum diwajibkan untuk membongkar dan melepas platform di akhir masa manfaatnya yang diperkirakan akan memakan waktu selama 5 tahun. Perusahaan ini juga memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya senilai 1 juta US dollar. Berdasarkan tingkat diskontos sebesar 10%, nilai wajar, kewajiban lingkungan diperkirakan 620.920 dengan 1 juta dikali 0,62092. Terus perusahaan ini juga harus mencatat tanggung jawab pada tanggal 1 Januari tersebut. Jurnalnya itu drilling platform senilai 620.920 terhadap environmental liability sama, yaitu 620.920. Next. Selama umur aset tersebut, perusahaan ini mengalokasikan biaya pensiun aset ke beban dengan menggunakan metode garis lurus. Perusahaan membuat jurnalnya sebagai berikut. Di sini diminta untuk selama 5 tahun, jadi dari 2019 ke 2023. Depreciation expense-nya didapat dari 620.920 dibagi dengan 5 dari 5 tahun yang diminta, hasilnya 124.184 terhadap accumulated depreciation plan asset, juga sama nominalnya 124.184. Next. Selain itu, perusahaan juga harus menambah beban bunga setiap periode, di mana
Ia harus mencatat beban bunga dan kenaikan terkait dengan kewajiban lingkungan pada tanggal 31 Desember. Interest expense terhadap environmental liability menjadi 62.092. Hasilnya itu kenapa bisa segitu? Didapat dari 620, 920 dikali dengan 10%. Karena tadi jumlah persennya itu 10. Next. Terus ada contoh, masih contoh yang sama, pada tanggal 10 Januari 2024, perusahaan ini membuat kontrak dengan perusahaan Reclaimers untuk membongkar platform dengan harga kontrak senilai 995.000. Terus si Wilcat ini mencatat jurnalnya menjadi environmental liability terhadap gain on settlement of environmental liability terhadap cash. Terus di environmental liability-nya itu 1 juta di gain on settlement of environmentalnya, 5.000 di cash-nya, 995.000. Next. Biaya yang masuk ke pembahasan selanjutnya, di mana judulnya onerous contract provision, biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih terkecil untuk keluar dari kontrak. Biayanya bisa lebih rendah dari biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi ataupun denda yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Next. Di sini ada contoh soal di mana perusahaan Sumart beroperasi secara menguntungkan di sebuah pabrik yang disewa dan membayar sewa bulanan. Perusahaan juga memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas lain. Namun, sewa fasilitas lama berlanjut hingga tahun ke depan. Sayangnya, perusahaan tidak dapat membatalkan sewa dan tidak dapat menyewakan pabrik kepada pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak tersebut adalah 200.000. Dalam hal ini, jurnal yang dicatat yaitu loss on lease contract terhadap lease contract liability senilai 200.000. Next. Di sini diasumsikan bahwa perusahaan tersebut dan biaya diharapkan untuk memenuhi kontrak itu 200.000. Namun perusahaan dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175.000. Dalam kasus ini, perusahaan juga harus mencatat tanggung jawabnya. Di sini, jurnalnya loss on lease contract senilai 175.000, lease contract liability-nya pun sama menjadi 175.000. Next. Restructuring provision, di mana restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan juga berubah secara material. Yang pertama, ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan ataupun bagaimana cara bisnis itu dijalankan. Perusahaan diharuskan untuk memiliki rencana awal yang rinci untuk restrukturisasi dan telah meningkatkan ekspektasi yang valid kepada mereka yang terkena dampak implementasi ataupun pengumuman dari rencana tersebut. Next. IFRS memberikan panduan khusus terkait dengan biaya dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari ketentuan restrukturisasi. Jika cost input-nya itu employee termination cost related directly to the restructuring, contract termination costs such as lease termination penalty, onerous contract provision, maka cost exclude-nya itu investment in new system, lower utilization of facility, cost of training or relocating staff, cost of moving asset or operation, administration or marketing cost, allocation of corporate overhead, dan yang terakhir expected future operating cost or expected operating loss unless they relate to an onerous contract. Next. Nah, selanjutnya ada self-insurance.
Asuransi diri bukanlah asuransi, melainkan asumsi resiko. Ada sedikit pembenaran teoritis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan biaya hipotesis untuk biaya asuransi. Kondisi akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak dipenuhi sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Next. Disclosure related to provision. Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas utama ketentuan yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Tambahannya, yang pertama, ada ketentuan harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan. Yang kedua, pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Next. Contingent liabilities tidak diakui dalam laporan keuangan karena ada 3 hal. Yang pertama, kewajiban yang mungkin atau belum dikonfirmasi, kewajiban sekarang yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan, lalu yang terakhir ada kewajiban sekarang yang tidak dapat dilakukan estimasi kewajiban yang dapat diandalkan. Next. Yang selanjutnya ada contingent asset, merupakan aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan tertentu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu perusahaan. Contohnya, ciri-cirinya itu kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus. Lalu yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga, kasus pengadilan yang menunggu keputusan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Kontingen aset tidak diakui pada laporan posisi keuangan. Next. Di sini ada outcome, virtually certain, probable, possible but not probable, remote, probability, at least 90% probable, 51 sampai 90% probable, 5 sampai 50%, less than 5%, terus di accounting treatment-nya, report as asset, no longer contingent, disclose, no disclosure required, no disclosure required. Contingent aset diungkapkan ketika arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih sering terjadi atau lebih dari 50%. Next. Yang selanjutnya itu presentation of current liabilities biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuh. Lalu yang kedua, perbedaan antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Next. Di sini ada contoh perusahaan Wilmar Internasional pada tanggal 31 Desember, dia mencatat ada current asset dan current liabilities pada tahun 2015 dan tahun 2014. Inventory-nya pada tahun 2015 itu 6317534, lalu pada tahun 2014 6581020, terus untuk trade receivable-nya 3752720, pada tahun 2014-nya 4044799, terus untuk other financial receivable-nya 2898826, pada tahun 2014-nya 3995132. Terus untuk other non-financial asset-nya pada tahun 2015 itu 1253509, sedangkan pada tahun 2014 1478001. Untuk derivatif financial instruments-nya 567721, pada tahun 2014-nya 755826. Financial asset held for trading-nya pada tahun 2015 304694, terus untuk tahun 2014-nya 261470. Other bank deposit-nya pada tahun 2015 2410281, 2014 5452091. Cash and bank balance-nya itu 1296316, sedangkan untuk tahun 2014-nya
1947096. Masing-masing total untuk current asset pada tahun 2015 itu 18.801.101 US dollar, sedangkan untuk yang 2014-nya itu 24.515.435 US dollar. Sedangkan untuk yang current liabilities-nya itu ada trade payables-nya 1226854, terus yang selanjutnya 1746920. Sedangkan untuk yang other financial payables-nya tahun 2015 itu 1260764, 2014 1191558. Yang ketiga, ada other non-financial liabilities, itu 546361, selanjutnya 393892. Derivatif financial instruments-nya tahun 2015 itu 480775, sedangkan untuk tahun 2014 538242. Loans and borrowings-nya 2015 11 076 303, untuk yang tahun 2014 15 204 154. Tax payables-nya 99 708, untuk tahun 2014-nya 122 366. Masing-masing total untuk tahun 2015 dan 2014 menjadi 14 690 765 dan 19 197 132. Next. Analysis of current liabilities. Likuiditas tentang kewajiban merupakan waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayaran. Dua rasio untuk membantu likuiditas aset, yaitu current ratio. Ini kita disuruh mencari current ratio dan achieved test ratio dari perusahaan tadi. Di mana current ratio-nya itu rumusnya current asset dibagi dengan current liabilities 18 801 101 dibagi dengan 14 690,765, itu hasilnya 1,28 times. Sedangkan untuk yang kedua ada achieved test ratio, rumusnya cash ditambah dengan short term investment ditambah dengan net receivable dibagi dengan current liabilities. Nominalnya 12.483.567 dibagi dengan 14.690.765. Totalnya 0,85 times. Next. Sekarang kita akan masuk ke latihan chapter 12. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Fania. Berikut contoh soalnya S115. Maserati SPE membeli mesin baru untuk proses perakitannya pada 1 Agustus 2019. Harga mesin ini 150.000. Perusahaan memperkirakan mesin tersebut akan memiliki nilai sisa 24.000 pada akhir masa pakainya. Umurnya diperkirakan 5 tahun dan jam kerjanya diperkirakan 21.000 jam. Akhir tahun adalah 31 Desember. Instruksinya, hitung biaya penyusutan dengan metode berikut. Masing-masing dari berikut ini harus dianggap tidak terkait. Yang A, straight line depreciation for 2019. Yang B, activity method for 2020, assuming that mesin usage was 800 hours. Yang C, sum of the years digit for 2020. Yang D, double declining balance for 2020. Yang A, jadi 150.000 dikurang 24.000 dibagi 5, jadi hasilnya 25.200 per year. Jadi 25.200 dikali 5 per 12, jadi 10.500 dolar. Untuk yang 2010 depresiasi sertanya jadi 10.500. Yang B, 150.000 dikurangi 24.000 dibagi 21.000, jadi 6,00 jam. Depreciation mesinnya jadi 800 dikali 6,00 jadi 4,800 dolar. Yang C, mesinnya di tahun pertama totalnya 5/15 dikali 126.000 jadi 42.000. Untuk tahun kedua 4/15 dikali 126.000
jadi 33.600. Allocated to 2010 ya 17.500, 2011 nya 24.500 dikurangi 15.000. Jadi 2010 nya 17.500, 2011 nya 38.500. 42.000 untuk 17.500 dari 42.000 dikali 5/12. Untuk 24.500 dari 42.000 dikali 7/12. Untuk 14.000 dari 33.600 dikali 5/12. Jadi depreciation sum of the year-nya $38.500. Yang D, untuk 2010 40% dikali 150.000 dikali 5/12 jadi 25.000. Untuk 2011 nya 40% dikali 150.000 dikurang 25.000 jadi 50.000. Atau tahun pertama 40% dikali 150.000 jadi 60.000. Tahun kedua full year 40% dikali 150.000 dikurang 60.000 jadi 36.000. Untuk 2010 depresiasinya 25.000 dari 5/12 dikali 60.000. Untuk 2011 nya depresiasinya 7/12 dikali 60.000 55.000. Kemudian 5/12 dikali 36.000 15.000, kemudian dikurangi jadi $50.000. Nah, selanjutnya itu ada latihan E12-14, di mana di sini tersedia informasi dari perusahaan Boticel pada tanggal 31 Desember 2019. Tersedia cost 8.600.000, lalu carrying amount-nya 4.300.000, sedangkan yang terakhir ada recoverable amount-nya 3.400.000. Assume that Botticelli Company will continue to use the copyright in the future. As of December 31, 2019, the copyright is estimated to have a remaining useful life of 10 years. Instruction-nya, prepare the journal entry, if any, to record the impairment of the asset of December 31, 2019, the company does not use accumulated amortization accounts. Terus yang B, ada prepare the journal entry to record amortization expense for 2020 related to the copyright. Terus yang terakhir ada the fair value of the copyright at December 31, 2020 is 3.500.000. Prepare the journal entry, if any, necessary to record the increase in fair value. Next. Yang A itu jurnalnya loss on impairment 900.000 terhadap copyright 900.000. 900.000 didapat dari carrying amount-nya, sudah diketahui di soal 4.300.000, lalu fair value-nya 3.400.000. Ini carrying amount dan fair value-nya dikurang, maka hasilnya dinamakan dengan loss on impairment senilai 900.000. Sini tercatat asset fails recoverability test. Future cash flow 4 juta itu apabila kurang dari carrying amount 4.300.000. Next. Lalu yang B ada amortization expense senilai 340.000 dan copyright senilai 340.000. New carrying amount-nya 3.400.000, useful life-nya dibagi dengan 10 tahun, amortization per year-nya 340.000. Terus yang ketiga itu no entry is necessary, restoration of any impairment, loss is not permitted for asset held for use. Next. Yang terakhir kita akan membahas tentang soal P12.6, problem 12.6 tentang comprehensive intangible asset. Di sini ada Montana Matte Gold dibentuk pada 1 Juli 2018 ketika membeli Old Master Gold Company.
Oldmaster memberikan instruksi golf video di kios-kios di pusat perbelanjaan. Magical berencana untuk mengintegrasikan bisnis pembelajaran ke dalam peralatan golf dan toko aksesoris miliknya. Magic membayar €770 uang tunai untuk tuan tua. Pada saat itu, laporan posisi keuangan Oldmaster melaporkan aset sebesar 650 dan kewajibannya sebesar 200. Dengan demikian, ekuitas adalah 450. Nilai wajar aset tuan tua diperkirakan €800. Termasuk dalam aset adalah atas nama dagang Oldmaster dengan nilai wajar €10.000 dan hak cipta atas beberapa buku pertunjukan dengan nilai wajar €24.000. Nama dagang memiliki sisa umur 5 tahun dan dapat diperbarui dengan biaya nominal tanpa batas. Hak cipta memiliki sisa umur 40 tahun. Lalu di sini kita disuruh menyiapkan bagian aset tak berwujud dari Montana Mat pada 31 Desember 2018. Terus mencatat jurnal amortisasi tahun 2019. Di sini disediain data-datanya, intangible asset, terus value in use-nya, ada trade names-nya sebesar 3.000, sedangkan copyright-nya sebesar 25.000. Nah, untuk yang pertama itu kita disuruh membuat intangible section of balance sheet. Di sini yang pertama kita tulis trade name-nya sebesar 10.000, terus copyright-nya 23.700, goodwill-nya sebesar 170.000. Nah, di sini total intangible-nya jadi 203.700. Nah, selanjutnya itu kita disuruh ngebuat jurnal untuk yang bagian B. Jadi di bagian B itu copyright amortisasi expense-nya itu sebesar 600 terhadap copyright sebesar 600 di sebelah kredit. 600 didapat dari mana? Dari 2.400, 24.000 dibagi dengan 40, hasilnya itu 600. Selanjutnya itu yang C, kita tulis di sini loss on impairment-nya sebesar 87.000 di sebelah debit, lalu goodwill-nya sebesar 80.000 didapat dari 170.000, diambil 90.000. Nah, 90.000 itu didapat dari mana? Buat ngitung goodwill-nya, fair value of Oldmaster-nya kan tadi diketahui 420.000. Nah, terus kita kurangi dengan net identifiable asset-nya sebesar 330.000, hasilnya itu 90.000. Nah, 170.000 diambil dengan 90.000, hasilnya itu 80.000. Nah, terus trade name-nya itu di sebelah kredit sebesar 7.000. 7.000 didapat dari 10.000, diambil dengan 3, hasilnya itu 7.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.